Halo guys, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Nova Angelina Simanulang dengan NPM 2213053227. Saya dari program studi PGSD kelas 1J. Di sini saya akan membuat tugas yang diampu oleh Ibu Alif Lutfi Ajijah MPD. Oke guys, selamat menyaksikan. Nova, kamu kan anak PGSD nih, jadi aku boleh nanya-nanya dong. Pengertian pendidikan itu apa sih? Sama, aku juga mau nanya itu dong. Oh, pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan itu bisa diartikan dalam 3 hal loh. Terus apa dong? Pengertian pendidikan dalam maha luas. Pendidikan itu adalah segala situasi dalam hidup yang mempengaruhi hidup seseorang. 2. Pendidikan dalam arti sempit. Pendidikan itu adalah pengajaran yang diselenggarakan umumnya di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. 3. Pendidikan dalam arti luas terbatas. Pendidikan itu adalah kegiatan yang disadari atau usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranannya masing-masing. Oh, jadi gitu. Oke, makasih ya Nova. Gantian nanya dong. Aku juga mau nanya nih. Pandangan pribadi kamu mengenai kondisi pendidikan saat ini gimana sih? Kalau pandangan aku sih untuk pendidikan saat ini kurang membaik sih. Karena kan selama 2 tahun ini terjadi pandemi COVID-19. Jadi kan harus belajar daring nih. Dengan belajar dari rumah tuh menggunakan handphone, laptop, atau komputer gitu. Jadi banyak sekali peserta didik menyalahgunakannya, di mana kebanyakan bermain game atau lupa membagi waktunya di dalam belajar. Oh, begitu. Terus kalau pandangan pribadi kamu mengenai aliran-aliran dan asas-asas pendidikan sebagai calon guru itu gimana sih? Aliran pendidikan itu kan dibagi menjadi 4. Yang pertama aliran nativisme, yang kedua aliran empirisme, yang ketiga aliran naturalisme, yang keempat aliran konvergensi. Yang pertama aliran nativisme. Pandangan saya sebagai calon guru sih yaitu mendidik atau membiarkan anak tumbuh berdasarkan pembawaannya sejak lahir. Yang kedua aliran empirisme. Pandangan saya sebagai calon guru yaitu memperhatikan kemampuan dasar peserta didik sejak lahir berupa kecerdasannya dan kemauannya. Karena keberhasilan anak kan juga ditentukan oleh kemampuan dasar dan kemauan keras untuk mengembangkan bakat yang mereka miliki. Yang ketiga, aliran naturalisme. Pandangan saya sebagai calon guru yaitu membiarkan anak pada alam agar pembawaannya tidak rusak oleh tangan manusia melalui proses kegiatan pendidikan. Perlunya permainan bebas kepada anak untuk mengembangkan pembawaan kemampuan kecenderungan peserta didik. Yang keempat, aliran konvergensi. Pandangan saya sebagai calon guru adalah aliran ini kan menentukan perkembangan manusia antara pembawaan sejak lahir dan pengaruh lingkungan. Nah, sebagai calon guru harus mendidik dengan benar karena peserta didik harus berpengaruh pada lingkungan yang baik. Gitu. Terus pandangan pribadimu mengenai asas-asas pendidikan sebagai calon guru itu gimana lagi? Nah, asas-asas pendidikan kan dibagi menjadi 2. Yang pertama Tuturi Handayani, yang kedua belajar seumur hidup atau sepanjang hayat. Yang pertama Tuturi Handayani. Nah, pandangan saya sebagai calon guru ialah mengamati, mengikuti, dan mengarahkan anak didik dari belakang dalam mengimplementasikan apa yang dipelajarinya. Yang kedua, belajar seumur hidup atau sepanjang hayat. Pandangan saya sebagai calon guru ialah dengan mengajarkan atau menuntun anak dengan belajar lebih giat. Karena pendidikan bakal berlaku seumur hidup dan dapat mencerminkan seseorang atau anak di dalam melaksanakan aktivitasnya. Oh, iya ya. Terus lanjut lagi dong.
tentang penjelasan hakikat manusia itu gimana? Dan kaitannya tentang pendidikan itu gimana lagi itu? Oh, penjelasan tentang hakikat manusia. Hakikat manusia itu adalah seperangkat gagasan atau konsep yang mendasar tentang manusia dan makna eksistensi manusia di dunia. Nah, aspek-aspek hakikat manusia diantaranya yaitu yang pertama, berkenaan dengan asal-usulnya. Contoh, manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, struktur metafisikanya. Contohnya, manusia sebagai kesatuan badan roh. Dan yang ketiga, karakteristik dan makna eksistensi manusia di dunia. Contohnya, manusia sebagai makhluk individual, sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk berbudaya, sebagai makhluk susila, dan sebagai makhluk beragama. Nah, kalau kaitannya dengan pendidikan itu adalah, kan manusia dapat tumbuh dan berkembang melalui pendidikan. Jadi, manusia dapat tumbuh berkembang karena melalui suatu proses alami menuju kedewasaan, baik itu bersifat jasmani maupun rohani. Oleh sebab itu, manusia memerlukan pendidikan demi mendapatkan perkembangan yang optimal sebagai manusia. Gitu. Terus rencana kamu di masa depan sebagai calon guru itu gimana? Rencana saya sebagai calon guru di masa depan yaitu 1. Memahami berbagai karakter dari berbagai peserta didik. Yang kedua, mampu mendidik peserta didik dengan baik, yaitu memberikan materi dan pengajaran yang baik. Oh, iya. Aku mau nanya lagi dong tentang implikasi konsep pendidikan yang ingin dicapai sebagai calon guru itu apa? Oh, implikasi konsep pendidikan yang ingin dicapai sebagai calon guru, yaitu dengan mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Dan pendidikan di sekolah itu harus menjadi acuan bagi perkembangan pikiran, bakat, serta karakter yang dimiliki oleh peserta didik. Perkembangan moral serta karakter yang baik akan tumbuh dari lingkungan pendidikan di sekolah. Oh, iya. Makasih ya atas waktunya di dalam menjawab. Aku juga, terima kasih ya. Sama-sama. Oke, sampai di sini aja. Jika terdapat kesalahan tutur kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.